Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uji dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dan untuk tema kali ini merupakan tema edisi spesial dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day. Jadi ya sahabat, World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia itu diperingati setiap tanggal 29 Oktober, yang mana bertujuan untuk mengingatkan kita semua akan bahayanya penyakit stroke, agar kita bisa menjadi lebih peduli, lebih aware dengan kesehatan kita, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit stroke. Dan pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita yang sudah tidak asing lagi buat sahabat semua. Beliau adalah salah satu dokter spesialis saraf di RSUD Banyumas. Beliau adalah Dr. Laksmi Purwitosari. Assalamualaikum Dr. Laksmi. Waalaikumsalam Mbak Uci. Bagaimana kabarnya pagi ini, Dok? Alhamdulillah sehat, semangat. Iya. Ini pagi-pagi kita kan sudah dopokan di sini. Udah visit belum nih, Dok? Tadi sudah sempat beberapa. Oke, jadi nanti sebelum lanjut kita dopokan dulu di sini nih, Dok. Bisa. Dopokannya yang bermanfaat nih, Dok, buat semua sahabat sehat di RSUD Banyumas dan sekitarnya. Sharing-sharing ya. Iya, sharing-sharing kali ini yaitu karena memperingati Hari Stroke Day nanti tanggal 29 Oktober. Jadi kita sharing mengenai penyakit stroke. Seperti kita ketahui saat ini nih, Dok, stroke itu kan penyebab kematian dan kecacatan, salah satu penyebab kematian dan kecacatan yang tertinggi nih, Dok. Dan sepertinya kejadiannya juga tidak hanya pada usia yang sudah di atas 40, malah trennya itu sebelum usia itu udah banyak yang terkena stroke. Iya. Kenapa itu, Dok? Iya, kayaknya itu ya. Sekarang kok makin sering dengar teman-teman kita yang seumuran kita itu kan ya sebetulnya masih usia 40-an, tiba-tiba kan kabar mendadak ada siapa meninggal, ternyata meninggalnya kena stroke yang fatal. Terus atau kita dengar lagi siapa kena stroke dan kena stroke-nya yang akhirnya menimbulkan kecacatan yang harus ditanggung umur hidup, padahal masih usia produktif, ya masih bisa harus kerja, harus tapi nanti akhirnya mengalami keterbatasan karena stroke-nya. Ya, memang kalau ya seperti itu kan sangat mengganggu sekali produktivitas, ya. Kualitas hidupnya akhirnya iya. Apalagi yang untuk sebagai tulang punggung keluarga, akhirnya mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi semuanya karena kalau sudah misalnya ditinggal suami, ditinggal bapak atau bapak atau suami tidak bisa kerja lagi, itu kan nanti akan mempengaruhi kondisi sosial, kondisi mental keluarganya, yang ekonomi jelas ya. Iya, betul, Dok. Ya, jadi memang stroke itu ya kalau bisa dicegah jangan sampai kena stroke. Nah, terus untuk pencegahannya itu seperti apa agar kita ataupun sahabat sehat semua itu jangan sampai terkena stroke seperti itu, Dok? Ya, jadi memang stroke itu ada yang namanya faktor resiko. Faktor resiko stroke itu ada faktor resiko yang memang kita tidak bisa mengendalikan. Ada faktor resiko yang kita bisa mengendalikan, bisa melakukan upaya-upaya untuk biar tidak terjadi stroke. Kalau faktor resiko yang kita tidak bisa mengendalikan itu seperti faktor genetik ya, memang ada unsur genetiknya itu kita tidak bisa mengendalikan. Atau usia itu kan makin usia makin pembuluh darah mengalami degenerasi, itu juga berlangsung sudah sunatullah, kita nggak bisa mengendalikan usia. Nah, kalau faktor yang bisa kita kendalikan itu sebisa mungkin memang jangan sampai terjadi. Seperti kayak hipertensi, yang paling banyak kan paling sering faktornya hipertensi, diabetes, atau obesitas, kegemukan, atau misalnya kayak dislipidemi, kolesterol tinggi, ya itu kan sebetulnya bisa diatur dengan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu ya memang harus
lakukan dari semudah mungkin. Jangan misalnya kita tuh masih muda ini, masih gitu, masih umur 20-an bisa buat nakal-nakal nih gitu, makan sembarangan. Nah, terus mager-mager. Sekarang kan pada mager-mager. Olahraganya males apa? Misalnya kita aktivitas sehari-harinya juga sangat terbatas untuk gerak, hanya di depan komputer, hanya mager lah. Betul. Apalagi untuk olahraganya. Jadi memang sebetulnya ya gaya hidup sehat itu dimulai dari kapan? Ya dari sekarang. Untuk siapapun yang belum, yang sudah ya terus diteruskan. Yang belum ya dimulai dari sekarang. Ya misalnya kayak kita nih kan orang tua punya anak, udah jadi orang tua punya anak. Kalau kita gaya hidup sehat, nanti ke anaknya kan udah anaknya dicontoni orang tuanya untuk gaya hidup sehat, maka nanti dia terus gaya hidup sehat. Sebetulnya gampang kok, nggak susah. Kayak untuk pencegahan hipertensinya ya, itu gimana, Dok? ya itu kan sebetulnya hanya dengan mencegah hipertensi itu kalau diet, kalau kita kan pasti kalau ini biar nggak sakit ini gimana sih makanya dietnya apa? Dietnya cukup mudah, cuma membatasi asupan garam gitu. Bukan dihilangkan, ya asupan garamnya memang masih dalam wajar yang disarankan gitu. Kadang kita kan kayak nggak sadar loh, ngemil yang jajanan-jajanan itu ternyata gurih-gurih enak, asin ya. Boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Terus olahraga itu pasti. Gorengan, Dok. Nah, kalau itu nanti arahnya ke kolesterol kan biasanya gitu. Ya. Jadi memang sebetulnya kalau untuk makanan nggak spesifik juga untuk hipertensi ya. Untuk yang kayak hipertensi, diabetes, kolesterol itu yang penting adalah kita makan masih di dalam koridor yang disarankan jumlahnya. Jadi tidak berlebihan lah. Jadi nggak susah. Cuma yang penting ini kayaknya hari ini aku sudah makan ini, berarti saya jangan nambahi yang asin lagi, jangan nambahi yang manis lagi. Sudah makan karbo ini jangan nambahi karbo lagi gitu. Makan yang atur sendiri lah ya. Makan besarnya juga dalam porsi yang cukup, dalam gizi yang seimbang. Insya Allah kayak gitu ya. Cukup. Nah, nggak cuman di nutrisi dan olahraga juga, faktor untuk kesehatan mental, pikiran, kayak mengendalikan emosi itu juga penting. Ya karena kalau kita gampang emosi, gampang kemerungsung gitu, itu juga nanti akan mempengaruhi fungsi-fungsi saraf yang akan nanti mempengaruhi tensi juga, meningkatkan metabolisme tubuh sehingga nanti kayak metabolisme gula, metabolisme lemak itu tidak berjalan dengan baik. Jadi begitu sahabat sehat, untuk mencegah kita agar kita tidak terkena stroke memang harus membiasakan diri dengan gaya hidup yang sehat, olahraga teratur, makanan yang sehat dan seimbang, dan kondisi mental yang juga harus baik. Mungkin lebih banyak bersyukur dengan apa yang kita jalani sehingga kita tidak kemerungsung ya, Dok, sehingga tidak terkena itu stroke. tadi ini baru untuk menghindari biar tidak terkena faktor resiko stroke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ternyata tahu gitu loh. Kemarin kan nih pada vaksin itu, vaksin pada tensi kan. Nah, banyak kasus yang tadinya nggak pernah tensi atau jarang tensi. Pas mau vaksin tensi, ternyata tensinya tinggi. Nah, itu banyak. Yang seperti itu banyak yang maaf. Jadi kayak denial, mengingkari. Loh, tensiku nggak pernah tinggi kok ini tinggi. Yang disalahin tensinya. Nah, itu kalau yang kemarin misalnya pernah general check up atau pernah nggak sengaja ya, misalnya nggak sengaja tensinya tinggi itu ya mohon ditindaklanjuti gitu. Jadi bisa cek tensi lagi. Kalau memang tinggi ya tingginya seberapa, perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jadi apa memang sudah membutuhkan obat hipertensi, apa hanya bisa masih bisa dirubah dengan gaya hidup sehat, dikontrol dengan seperti itu. Kalau memang disarankan untuk sudah minum obat tensi itu juga harus diminum rutin, nggak boleh hanya sesekali aja karena tinggi aja. Kita kan nggak tahu kalau nggak ditensi. Kita tahu tensi kita berapa pas tensi. Nah, pas nggak ditensi, tensi itu kan nggak ada gejalanya sebetulnya. Nggak bisa kita rasain tensi tinggi kayak gini, tensi rendah kayak gini itu sebenarnya nggak ada rasanya. Iya, jadi kalau memang
sudah hipertensi ya itu seumur hidup. Harus diminum ya, iya, Dok? cuma nanti bedanya adalah hipertensi yang terkontrol atau tidak terkontrol. Kalau nanti akhirnya bagus terus, berarti namanya adalah hipertensi terkontrol. Nah, itu nanti modal untuk ke pencegahan stroke. Sama halnya dengan diabetes. Diabetes juga seperti itu. Kalau misalnya kemarin sempat pernah cek ya, kalau yang udah umur-umur sekarang kan ini makin gaya hidup ya, tahu sendirilah ya, zamannya seperti ini. Diabetes juga prevensinya makin usia muda itu udah 35 apa. Kalau ada kesempatan, kalau umur 35 itu ya sudah pernah lah sekali-sekali general check up. Yang periksa tadi itu tensi, gula, kolesterol, apalagi yang memang punya faktor genetik, keturunan, orang tuanya sudah diabetes, orang tuanya hipertensi, atau memang wajib ya, Dok? Sudah obesitas atau ya kecenderungan obesitas itu kan juga nanti biasanya ya nggak semua orang gemuk hipertensi, tidak semua orang gemuk diabetes atau kolesterolnya tinggi. Tapi gemuk itu sendiri, obesitas itu sendiri juga salah satu faktor resiko. Ya, jadi memang kalau sudah ada itu, ya yang lain sebetulnya jangan. Kita ya memang harus ngontrol berat badan, ngontrol lingkar perut seperti itu. Seperti yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah itu, kemarin saya juga satu keluarga supaya mendata kondisi kesehatan kita termasuk lingkar screening sebetulnya ya. Sebenarnya memang kita butuh screening dari seawal mungkin. Dan ya itu kalau udah ada screening sudah tahu ya memang harus ditindaklanjuti, tidak untuk diingkari sebetulnya. Betul. Iya. Jadi sahabat sehat semua sudah senantiasa sadar diri ya untuk apalagi kalau sudah usia 40 ke atas ya, untuk selalu cek tentang kondisi kesehatan kita. Ya, karena bagaimanapun pencegahan itu memang pasti lebih baik daripada pengobatan. Ya, apalagi kalau stroke itu sendiri ya, kita tadi tahu bahwa stroke itu adalah angka kematian dan kecacatannya tinggi, dan kalau sudah pernah kena stroke, untuk kena stroke lagi itu lebih mudah daripada orang yang memang belum pernah kena stroke. Ya, nanti kalau belum pernah kena stroke, namanya kita istilahnya itu preventif primer, pencegahan primer. Kalau sudah pernah kena stroke itu, PR buat kita adalah melakukan preventif sekunder biar tidak kena stroke lagi, seperti itu. Jadi memang bagaimanapun pencegahan adalah ya, karena untuk tata laksana stroke sendiri itu juga tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Terus untuk kalau sudah stroke yang fatal, kena pembuluh darah yang besar, biasanya ya memang itu sudah kita tidak bisa apa-apa lagi, sudah kena yang pembuluh darah besar ya kan, kadang jadi kematian. Kita dengar yang tiba-tiba tidak sadar terus berapa jam kemudian meninggal, itu kan jangan. Jadi memang lebih baik memang untuk dicegah. Jadi untuk penyakit stroke itu sebenarnya sangat bisa untuk dicegah ya Dok, dan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Pasti. Nah, untuk selanjutnya ya Dok, kalau kok ada yang sudah sampai terkena stroke, itu penanganannya gimana Dok? Ya, jadi memang kuncinya itu adalah waktu, kecepatan waktu penanganan. Karena makin cepat mendapatkan pertolongan medis, maka makin banyak sel otak yang bisa diselamatkan, seperti itu ya. Jadi memang ini kita kejar-kejaran dengan waktu, waktu emasnya. Waktu emasnya ini kalau waktu emasnya bisa cepat ya, bisa cepat tertolong, cepat dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit juga cepat masuk ke rumah sakit yang memang punya alat dan punya obat-obatan yang untuk penanganan stroke akut ini, itu insya Allah ya hasilnya akan lebih bagus ya. Jadi memang kita harus tahu dulu kalau kita
masyarakat harus tahu bahwa oh ini kok arahnya ke gejala stroke. Karena gejala stroke itu kan nggak cuman kelemahan separuh tubuh. Iya. Mungkin kalau yang kelemahan separuh tubuh mendadak, masyarakat siapapun sudah tahu, Sudah tahu. pelok, Iya. kelemahan separuh, tiba-tiba lumpuh separuh, itu masyarakat sudah paham. Iya. Tapi gejala stroke nggak cuman hanya itu. Ada yang dengan keluhan seperti sakit kepala mendadak. Sakit kepala yang Ya, teramat sangat tinggi ya, Dok. itu perdarahan otak kan seperti itu. Mm-mm. Ada yang kejang mendadak, tiba-tiba sedang aktivitas biasa nih kerja apa, tiba-tiba sehat-sehat tadinya. Kalau Padahal kan stroke nggak itu, apa-apa ya Dok. iya, kalau stroke itu kan mendadak. Oh, Orang sehat, lagi iya, ngajar, sehat. lagi kerja apa, atau mungkin lagi rapat, lagi Iya, apa, lagi presentasi, Iya. itu tiba-tiba tidak sadar, Oh. tiba-tiba kejang, seperti itu. Atau tiba-tiba ini pandangan nggak jelas, langsung pandangan kabur atau buta mendadak, atau tiba-tiba ya segala yang tiba-tiba lah. Iya. Itu kita bisa curigai tiba-tiba Harus waspada ya ya. sulit bicara, tiba-tiba hilang ingatan, hilang memori ya, Iya. atau ya rasa-rasa tubuh misalnya kesemutan separuh itu juga bisa Sudah. merupakan gejala Kayak stroke. baal kayak gitu. Iya, Mungkin kebas, tangannya baal, gitu, separuh ya. tubuh betul, sisi kanan semua atau Iya. sisi kiri semua. Seperti itu. Jadi memang kalau ada yang mendadak kita curigai dulu sebagai itu suatu proses stroke ya. Iya. Ada gangguan di Langsung, peredaran ya. darah otaknya. Nah, stroke itu kan ada dua, Iya. yang secara garis besar stroke sumbatan dan stroke perdarahan ya. Jadi memang kalau ketika menemui gejala-gejala yang dicurigai untuk ke arah stroke ya, secepatnya dibawa ke rumah sakit Iya. yang ada, paling nggak ada CT scan-nya kalau memang ada. Kalau ada Ya di daerah itu kira-kira terjangkau waktunya itu ya carilah rumah sakit yang ada CT scan-nya scan-nya. biar nanti kita bisa tahu ini ada stroke-nya perdarahan atau sumbatan. Karena nanti penanganannya akan berbeda. Tapi memang kalau tidak ada ya bawalah ke fasilitas kesehatan terdekat. Paling tidak kan screening dulu, paling tidak nanti ada penanganan awal, dan kalau memang dibutuhkan untuk segera dirujuk kan langsung bisa segera untuk dirujuk. Tapi jangan menunda hari kalau bisa, seperti itu. Kadang kalau yang nggak paham 1 minggu yang lalu udah ada Nah, keperluan kita baru, kadang ya dapat datang kasus, rawat dapat jalan, pasien ya. ya di rawat jalan itu sering. Iya. Pelonya sudah dari kapan? Kelemahannya 1 sudah minggu. 1 minggu, kadang malah ada yang 1 bulan. Itu memang Iya. kalau seperti itu kesempatan untuk menyelamatkan sel otaknya lebih sedikit daripada yang jadi memang lebih cepat lebih Iya. baik, waktu sangat berharga. Waktunya untuk berapa lama Dok? ya kalau berbayarnya? bisa Itu. secepatnya. Secepatnya. Ya jadi antara 3 jam 6 jam itu masih ya, karena kita ada namanya suatu tindakan untuk stroke sumbatan. Iya. Itu adalah pemberian trombolitik, pemberian obat-obat. Iya. Itu harus disuntikkan ya Dok, Ya, obat tersebut ya. itu, Harus ke nanti rumah kan sakit. Kalau di rumah sakit dibawa UGD, nanti dinilai oleh dokter UGD apakah ini memang betul stroke. Terus nanti rumah sakit yang sudah ada fasilitas imaging, fasilitas CT scan, di CT scan ini stroke perdarahan atau stroke sumbatan. Kalau yang pemberian obat-obat trombolitik itu memang sekarang kan bukti medisnya, evidence based medisinya itu paling tinggi untuk stroke ya. Paling ideal adalah pemberian trombolitik. Nanti pemberian trombolitik itu ada indikasinya, ada kriteria-kriterianya. Kalau memang memenuhi kriteria itu, ya memang bisa diberikan trombolitik untuk penanganan paling maksimal. Kalau misalnya sudah nggak memenuhi kriteria atau jamnya sudah lewat, ya itu nanti ya kita berikan penanganan sesuai dengan kasusnya masing-masing. Karena kasus stroke itu kan berbeda-beda. Ada yang pas serangan stroke ternyata dengan kondisi gangguan jantung. Ini gangguan jantung juga sangat mempengaruhi outcome stroke. Jadi memang tadi waktu kita bahas tentang faktor resiko ada yang belum kebahas ya. Sepertinya kan tadi cuma kita bahas hipertensi, diabetes, kegemukan, kolesterol tinggi. Ini salah satu faktor resiko yang sering juga itu adalah gangguan irama jantung. Aritmi, terutama atrial fibrilasi, itu juga berpotensi beresiko tinggi untuk terjadi stroke.
Makanya juga kalau ada keluhan-keluhan di dada, ya nyeri mungkin ya. Kalau nyeri kan arahnya ke iskemik ya, itu iskemik IHD ya. Biasanya faktor resiko untuk iskemik penyakit jantung koroner ya, itu sama dengan faktor resiko stroke infak. Cuma yang satu sumbatannya di jantung, yang satu sumbatannya di otak. Nah, juga nanti kalau biasanya sudah ada iskemik di otak, fungsi jantung kan juga sudah nggak maksimal. Nanti aliran darah ke otak juga sudah nggak maksimal juga, akhirnya ya saling mempengaruhi. Merambat gitu lah ya dok. Bukan merambat sih ya, akhirnya ya. Akhirnya nanti juga kalau udah nggak optimal kan, stroke adalah gangguan peredaran darah di otak. Jadi peredaran darah di otak itu kan yang mompa adalah jantung. Ya, jadi nggak maksimal lah ya dok. Dari denyut jantungnya, misalnya kayak aritmi itu denyut jantung yang tidak teratur, nanti juga ada efeknya ke otak. Payah jantung yang misalnya jadi sesak, jadi nggak maksimal oksigenasi ke otak juga karena kondisi payah jantung, aliran darah ke otaknya kan nggak maksimal. Iya dok. Jadi memang nanti penanganannya itu juga tergantung kondisi masing-masing. Di UGD ketika pasien di UGD dilacak semuanya, nggak cuma di CT scan aja, tapi nanti juga direkam jantungnya, untuk lihat EKG, untuk lihat kondisi jantungnya, di foto torak, foto dada untuk lihat nanti besar jantungnya, kondisi paru-parunya juga. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, nanti kayak misalnya gulanya, fungsi ginjalnya, kolesterolnya, itu ya jelas seperti itu. Jadi nanti ketika di rumah sakit akan mendapatkan penanganan sesuai kasusnya. Kalau yang untuk itu tadi yang kita baru bahas yang masalah sumbatan. Kalau yang masalah perdarahan, ternyata setelah kita lakukan CT scan kok, ini perdarahan di otak. Itu kita lihat. Karena kalau penanganan stroke perdarahan itu ada dua kemungkinan, tindakan operatif, operasi, evakuasi, diambil perdarahannya, atau non operatif. Itu nanti ada indikasinya juga. Jadi tidak semua stroke perdarahan dioperasi gitu. Karena nanti kita milih lagi apakah ini perlu operasi atau tidak. Tergantung luas enggaknya mungkin ya dok. Ya tergantung. Ya banyak hal lah. Ya areanya juga, di mana tempatnya. Itu terus nanti dari UGD mungkin pasien kan dirawat inap. Kita ada fasilitas unit stroke. Nanti dirawat di unit stroke. Nanti selama dirawat di unit stroke ada masalah problem-problem apa selain stroke-nya ya. Apalagi problem-problem yang arahnya akan mempengaruhi outcome dari stroke-nya. Itu pasti kita atasi, kita tangani secara tim di unit stroke. Jadi nanti nggak cuma dokter saraf juga. Kalau memang ada masalah jantung dengan dokter jantung, ada masalah untuk penyakit dalamnya kayak dengan endokrinnya, diabetesnya dengan dokter penyakit dalam. Kalau memang perlu untuk ada misalnya kayak biasanya kan orang tua juga ternyata ada infeksi parunya seperti itu, juga dengan dokter paru. Dan kita juga ada dokter gizi klinik dan dokter rehab medik. Dokter gizi klinik nanti akan mengawal nutrisinya selama pasien dirawat, baik nutrisi yang lewat makanan maupun yang lewat infus juga seperti itu. Ada juga nanti dokter rehab medik dan tim untuk rehab medik. Jadi ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada terapi wicara, ada nanti kalau dibutuhkan itu tim juga akan masuk semuanya ya. Jadi integrasi semua. Jadi kita betul-betul memang kita inginkan output yang terbaik seperti itu. Nanti kalau sudah dirawat, sudah memang stabil kondisinya, bisa dilanjutkan untuk home care, nanti bisa dilanjutkan untuk dari rawat jalan seperti itu, baik untuk nanti untuk kontrol ke polisaraf atau kalau diperlukan memang rehabilitasinya juga bisa dari rawat jalan. Jadi itu ya sahabat sehat. Apabila ada saudara kita atau orang terdekat kita kok ada gejala-gejala mengarah ke stroke yang datangnya tiba-tiba
harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat karena ada waktu emasnya sebenarnya untuk orang yang terkena gejala stroke. Jadi jangan sampai menunggu berlama-lama baru dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya dok. Ya. Kalau membahas masalah stroke memang nggak ada habisnya ya dok. Banyak banget yang bisa dibahas, begitu luasnya mengenai stroke gitu ya dok. Ya, masyarakat memang butuh tahu ya, nanti dari mulai pencegahannya, penanganannya itu harus memang kita jangan bosen-bosen. Baik dok, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan membahas dengan tema yang berbeda masih seputar stroke nih dok. Terima kasih atas waktunya ya dok. Ya, sama-sama. Nanti saya tutup dulu ya dok. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber berbeda dan dengan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul isi materi dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.